Kita mulai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan sebenarnya bukan menguji ya, tapi memberikan masukan-masukan kepada Mbak Rosi An-Nadhiro ya, terkait dengan judul proposal penelitian manajemen program rintisan madrasah unggulan dalam mewujudkan pembelajaran yang efektif berbasis digital di MTSN 2 Kediri. Ini bimbingannya Pak Aminur ini ya sangat detail ya, maka ya saya akan melengkapi gitu kan. Baik, kalau kita berbicara poin per poin dari proposal penelitian manajemen pendidikan Islam yang terdiri dari 3 bab sebenarnya. Nah, kalau kita mencai di latar belakang itu kan si Mbak Rosi ini langsung ngomong tentang madrasah unggulan melalui undang-undang nomor berapa kira-kira yang terkait dengan sistem pendidikan nasional. Nah, jadi secara aplikatif ya, bahwa dasar hukum visi misi terkait dengan pendidikan Indonesia memang terkait dengan Undang-Undang nomor 1945 Undang-Undang Dasar, tapi yang lebih spesifik adalah Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, dan itu kemudian diterjemahkan dalam PP nomor 11 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Nah, di kalimat pertama dalam latar belakang itu adalah yang paling penting dari sekian kalimat yang kita gunakan. Orang akan tertarik membaca tulisan kita itu dari kalimat pertama. Kalau kalimat pertama tidak menarik, tentu orang akan tidak mood kan. Oleh karena itu, setelah dikeluarkan fakta yuridis tentang Undang-Undang 145, what next? Apa? Ini kan tidak diselesaikan gitu kan. Bahwa kamu berbicara bahwa dalam Undang-Undang 145 secara historis ada visi misi besar dalam masyarakat Indonesia untuk memajukan pendidikan. Tapi buat apa problemnya gitu kan ya? Ini tidak dilanjutkan gitu kan, nanggung gitu kan. Nah, sebenarnya amanah dari satu undang-undang dasar ini belum terpenuhi, belum diselesaikan secara sempurna oleh para pengelola pendidikan di Indonesia. Nah, saya seperti itu kan ya. Lalu kemudian kutip dari data Kementerian Agama bahwa jumlah madrasah unggulan atau rintisan di Indonesia ini masih minim dari komposisi sejumlah besar lembaga pendidikan Indonesia. Kalian bisa lihat ada datanya. Dapodik tahun 2022 misalnya di Kementerian Agama itu ada datanya. Dapodik, tahu Dapodik? Apa? Data pokok pendidikan. Nah, saya mengutip itu statistik jumlah madrasah di Indonesia. Bahwa jumlah madrasah Indonesia itu sebagian besar masih swasta dan tertatih-tatih, saya begitu. Ya kan? Dari komposisi yang banyak itu yang bisa dianggap sebagai sesuai dengan PP nomor 19 tahun 2005 itu masih sedikit. Nah, maka perlu ada daya dorong dengan membentuk rintisan, gitu kan ceritanya. Sehingga apa? Sehingga lulusan madrasah itu tidak dipandang sebelah mata. Bahwa madrasah itu adalah kelas anak buangan, bahwa kalau anak itu nggak keterima di sekolah negeri kemudian dia sekolah di madrasah misalnya, atau dia sekolah anak-anak yang terlibat kriminal kemudian biar kembali ke jalan yang benar dia masuk ke madrasah. Stigma-stigma seperti itu perlu dihapus dengan mendirikan layanan pendidikan yang sesuai dengan standar nasional pendidikan. Nah, begitu ya. Jadi problem utama harus muncul di paragraf pertama, jangan hanya sekedar bahwa ada legalitasnya, terus diapakan legalitasnya ini misalnya begitu. Ini kan sekedar ngutip ya kan. Nah, kutipannya tidak dijelaskan ini termasuk autoplagiasi. Misalnya bahwa kamu mengutip Undang-Undang 1945 itu dari mana sumbernya? Kan nggak ada di sini. Ayo, nah diberikan apa dari websitenya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, misalnya dalam dokumen negara nomor sekian, nah, misalnya. Jadi latar belakang itu berangkat dari big question, apa masalah besarnya apa yang ingin diketengahkan oleh peneliti. Ya, yang kedua, dalam menulis itu kesalahan-kesalahan yang menyolok mata itu harus dihindari. Ya. Misalnya begini, di
Sampai di sini di kutipannya itu ketika menulis pengarang nggak perlu gelar. Ya, ini kan ada gelar dokter haji, MPD. Padahal ini yang nulis 2 orang. Saya masih ingat buku Win Maliki Press ini yang nulis 2 orang, Pak Agus Maimun, sama Pak Agus Zainul Fitri. Nah ini sama kayak kurang ini. Saya judulnya kalau nggak salah ini bukan ini judulnya, kurang lengkap ya ini. Ini 2 orang kalau nggak salah ini. Pak Agus Zainul Fitri sama Pak Agus Maimun. 2 Agus. Ada lagi beda Pak. Hah? Ada lagi beda. Beda. Iya Sudah beda di- buku. Beda buku. Saya ngambil di perpus itu ada 2 yang dari Win Maliki Press, ada yang Pak Agus Maimun dengan siapa gitu. Dengan Pak Agus Zainul Fitri. Iya. Pak Agus Zainul Fitri juga menerbitkan di Win Maliki Press. Nah, maka perlu dicek kembali. Ini saya kurang yakin ya. Apa yang salah yang ngutip apa gimana? Saya masih ingat betul buku itu kan ya. Nah, jadi kalau kita menulis, misalnya, apalagi nanti kalau ini di jurnal jangan diusahakan bahwa kita menulis itu dalam satu paragraf itu minimal ada 5 sampai 7 rujukan. Mengapa? Bahwa penulis itu mengetahui persis permasalahan tentang pengembangan ini madrasah unggulan. Nah, kalau seperti ini namanya kemiskinan teori, kekirian teori. Ya. Sebagai orang baru, tentu kan kita jualan menunjukkan bahwa kredibilitas kita sebagai seorang peneliti itu kan ditunjukkan dan keluasan informasi, ya, keluasan pengetahuan. Ya. Jadi kalau bisa ya langsung 5 surat begitu. Nah, dan ini tidak ngomong secara langsung ya. Emang bukunya ngomong madrasah unggul tapi yang dikutip tentang pasal 31. Ini nggak perlu buku ini gitu kan. Pasal 31 itu banyak di buku-buku perundang-undangan yang lain. Apa konteks pentingnya mengutip buku ini kalau hanya sekedar mengutip pasal 31? Ya, yang dikutip terkait dengan kebutuhan mengenai madrasah unggulan ini bukan lagi sekedar harus diadakan, tapi juga perlu disuarakan kembali bahwa madrasah unggulan itu bukan sekedar wacana, bukan sekedar omong kosong misalnya, tapi oleh para peneliti sudah disuarakan, bahkan sudah dipraktekkan gitu kan. Nah, itu baru nyambung gitu kan. Nah, ini terkait dengan relevansi kita mengutip sebuah buku dengan konteks masalah yang kita hadirkan dalam latar belakang, misalnya seperti itu ya. Dan sayang sekali ini latar belakang ini tidak berbicara tentang legalitas pasal 31 sebenarnya. Yang masalah menjadi utama itu masalah madrasah unggulan. Di sini ya? Hah? Apa yang nilai-nilai itu loh? Gak paham. Di sana. Gak paham aku. Sampai dari angkat kok saya. Ya. Jadi ini kehilangan fokus tulisan gitu kan. Yang menjadi fokus tulisan adalah madrasah unggulan, tapi yang dibahas adalah pasal 31 yang itu tidak berkaitan langsung dengan madrasah unggulan, hanya berkaitan secara umum dengan pendidikan. Nah, kalau konteksnya adalah kajian hukum pendidikan ini benar, tapi ini konteksnya adalah masalah madrasah unggulan ya kan. Pak, saya ini kan nulisnya dari umum ke khusus, misalnya begitu alasannya. Loh, ini terlalu bertele-tele gitu kan ya. Ya. Kalau ngomong masalah umum ya, masalah umum dalam madrasah unggulan itu apa yang menjadi problem misalnya ya. Masalah umumnya misalnya terkait dengan kurangnya SDM yang berkompeten dalam bidang itu ya kan, surplus yang tidak memenuhi dan sebagainya. Masalah-masalah umum dalam madrasah unggulan itu yang kemudian perlu ditindaklanjuti dengan penelitian ini sehingga ditemukan rumus, strategi maupun manajemen yang tepat. Nah, logikanya kan begitu, ya Rozi ya. Ini sekedar masukan kan begitu ya. Nah, ini jangan sampai dalam halaman 2, halaman 3 ini nggak ada rujukan sama sekali gitu kan. Ya. Saya nggak yakin ini tulisan kamu semua gitu kan. Jangan-jangan ini ngutip 2 paragraf gitu kan. Jadi kan ini namanya autoplagiasi kan begitu. Jadi harus berhati-hati gitu kan, apalagi ini terkait nanti diupload di internet ya, bisa jadi nanti dikasuskan gitu kan ya. Lalu apa hubungannya madrasah unggulan dengan COVID-19? Hubungannya ini Pak, kan dulu saya terkait dengan pembelajaran yang efektif berbasis digital. Nah jadi pada waktu pandemi itu kan semuanya transisi dari tradisional menjadi digital. Kaitannya seperti itu.
Sampean ngomong tradisional tuh ukurannya apa? Pembelajaran di dalam kelas gitu Pak. Kalau di kita kan menggunakan media-media digital seperti Loh, pembelajaran tradisional juga menggunakan media. Kalau ukurannya media alat tradisional, dia menggunakan media. pembelajaran jarak jauh. Loh, jangan-jangan sampai keliru konsepnya antara pembelajaran jarak jauh, online, digital, sosial, medsos. Itu kamu sama jadikan satu. Pemaknaannya beda. Nah, karena begini ya, kalau kita salah konsep dalam penelitian maka instrumennya juga akan berbeda. Kalau instrumennya berbeda, maka nanti analisisnya juga berbeda, kan begitu. Jadi pembelajaran efektif ini standarnya apa? Kalau Dikatakan efektif, ayo. kalau siswanya mengerti paham Enggak bisa begitu. Harus ada patokannya. Nah, SNP. SNP lebih detail lagi apa? Ayo, SNP kan seluruh lembaga pendidikan keseluruhan di dalam bidang itu. Kalau yang terkait dengan pembelajaran apa? Tujuannya Nah, nggak bisa ngawut ya. Tapi saya ngerti sampean ngawut. Yang pertama terkait dengan SKKD-nya. Standar kompetensi dilihat di silabus para gurunya ya. Jadi biasa nggak kemana-mana ini. Ya, SMP itu berbicara kelembagaan, tapi kalau berbicara pembelajaran, nah, SKKD namanya itu ya. Dilihat di silabusnya. Nah, kira-kira ini pembelajaran apa yang yang dijadikan tolak ukur dalam penelitian ini? Semua pembelajaran kah? Ngeluh sampean kalau semua pembelajaran. yang di bawahnya ranah program Tindasan Madrasah UU. Lah ya apa pelajaran apa? Sekolah itu pembelajaran kan banyak. Ayo. Kalau di MTS 2 sendiri itu ada di bawah naungannya program Tindasan Madrasah UU itu. Lah ya materi pembelajarannya apa? Materi pembelajaran itu. Materi kuliah kan ada. Lah ini materi pembelajaran apa yang efektif? Ayo. Bingung kan? Paham nggak arah pertanyaan saya? Lebih difokuskan gitu. Lah ya saya tanya, kamu itu pembelajaran seperti apa yang efektif yang ingin diwujudkan dengan digitalisasi itu? Kalau menurut saya semua materi yang disampaikan di program tersebut dapat Ya nggak iso Pak, saya yo agama situ, masalah domain perilaku ya kan ya. Apakah ini pembelajaran yang dalam bidang agama? Sementara pembelajaran saintifik juga berbeda. Saudara kan gitu. Maka perlu ada pembatasan di dalam medpennya nanti. Tidak semua materi pembelajaran yang efektif itu didigitalisasi. Apakah faktanya seperti itu semua pembelajaran di MTSN 2 Kediri itu mengalami digitalisasi? Nah iya, makanya nanti di medpen itu dibatasi bahwa dari hasil survei awal yang dilakukan peneliti, ya kan begitu kan? Sudah melakukan survei belum? Sampun. Sudah. Yang memiliki aspek digitalisasi pembelajaran efektif adalah apa? Di MTSN 2 Kediri. Penggunaan madrasah learning itu. Lah yang masalah learning itu di materi pelajaran apa? Katanya tidak semua ya kan? Nah, atau belum menemukan itu. Tapi kalau online kemarin waktu pandemi itu semua di online kan. Ini penelitian ini yang kamu bayangkan hari ini loh ya. Ini dilakukan pada pandemi atau setelah pasca pandemi. Pasca. Nah, ya pasca kan? Hari ini kan? Iya. Lah ya hari ini, bukan kemarin kan? Nah, ada hari ini. Nanti kamu penelitian itu kan bulan apa? Lagi Mei, Juni kan? Nah, Juni itu apakah semuanya? Jangan-jangan Juni sudah tatap muka, nggak lagi COVID, kan nggak relevan gitu kan? Ya, logikanya. Paham maksud saya ini? Ini penelitian bukan mengevaluasi pembelajaran yang kemarin. Penelitian ini dilakukan nanti kan begitu. Nah, nanti itu bukan lagi COVID. Aturannya sudah berubah kan begitu kan ya. Sudah beralih ke endemi. Ya, karena beralih ke endemi maka dilihat jangan-jangan sudah lagi pembelajaran online ini. Nah, ini ketika turun lapangan sudah 100% tatap muka. Maka menjadi tidak relevan judulnya kan ya. Nyatanya sudah makanya ditelusuri nanti itu yang menggunakan digitalisasi loh. Ini kamu bayangkan yang kemarin, padahal sekarang ini
Sudah tatap muka sekolah-sekolah itu. Alapil ke Kediri kalau nggak salah level 1. Lah Pak, ternyata nanti setelah saya teliti Pak, pada Juni-Juli itu semua tatap muka, tidak ada yang digital loh. Akhirnya kan muspro. Iya. Pak maksud saya, atau hybrid learning. Nah ini perlu, makanya jadulnya ini perlu hati-hati nih. Jangan-jangan sudah tatap muka. Kalau sudah tatap muka bukan lagi digital misalnya berbasis TIK misalnya, ada yang teknologi informasi dan komunikasi misalnya pada pembelajaran saintifik misalnya. Nggak yakin kalau agama itu misalnya SKI apa fikih, nggak yakin saya kalau digital itu. Tapi kalau pembelajaran saintifik yang efektif lah, kayak IPA ya kan, kayak biologi yang menggunakan makromedia atau apa, itu saya masih yakin gitu kan. Kalau ini ditambah kata-kata pembelajaran saintifik yang efektif, itu masih mungkin digital. Tapi pembelajaran agama kan kurang yakin lah. Nah ini perlu diverifikasi nantinya. Apa maksud saya itu? Nah kalau dikerucutkan kan misalnya kan ini pembelajaran saintifik yang efektif, kan lebih konkret dalam pembelajaran IPA ya, atau pembelajaran matematik yang efektif. Nah, atau pembelajaran apa yang terkait dengan digital apa misalnya di MTSN itu mata pelajarannya apa aja? Ada fikih, terus ada akhlak. Nah, itu kan nggak mungkin didigitalkan, sudah masuk semua, apalagi peluang penelitian ini bisa diselesaikan apalagi ada nggak struktur kurikulum yang belum ya lihatnya. Ya itu catatan saya ya, jadi sampean perlu berhati-hati kalau mempertahankan judul ini. Nantinya itu ketika tidak ada digital, ya ini akhirnya apa kan begitu ya. Coba dikomunikasikan lagi dengan Pak Aminur ya. Ya. Jadi ini ada unit madrasah learning di sana maksudnya begitu. Ya, madrasah learning ini mengomandani berbagai macam materi-materi pembelajaran ya kan. Nah, nanti dilihat kebijakan dari pihak madrasah itu yang masih meneruskan pembelajaran digital itu yang mana. Kalau nggak ada atau sudah semuanya transisinya itu berubah, maka judulnya menyesuaikan yang ada di kondisi lapangan. Kan begitu ya. Jadi unsur makro dalam penelitian ini memang ini manajemen program rintisan madrasah unggul ya. Nah, ketika nanti memang ada manajemen digital ya dipertahankan. Tapi menurut saya dispesifikan kepada domain tertentu dalam pembelajaran ya. Entah itu domain pembelajaran saintifik atau non saintifik ya. Saya khawatirnya tidak terjadi digitalisasi karena sudah pandemi sudah selesai kan begitu. Kalau misalnya untuk medianya, kalau media digital bisa berupa PPT seperti itu. Lah itu bukan digital, loh, kamu keliru. Itu bukan digital itu PPT. Apa bedanya kalau digital dengan yang media yang berbasis interaktif misalnya? Ayo. Saya main digital itu apa sih artinya digital itu? Ini Pak. Iya, konsep bab 2-mu mana? Ini yang kamu maksud digital itu apa? Ya campur aduk. Ini digital halaman ini konsep teori digital yang kamu gunakan yang mana? Mana? Kayak kalau nih digital. Kenji Kitao. Sampeyan tahu Kenji Kitao siapa? Loh ini Kano. Ini ngutip Kenji Kitao tapi di rujukannya nggak ada Kenji Kitao. Menurut Kenji Kitao, nah kita menurut Kenji Kitao. Iya, Pak. Nah, tapi di rujukannya nggak ada Kenji Kitao. Iya, Pak, soalnya itu ngambilnya dari. Nah, berarti kan bukan langsung dari Kenji Kitao. Iya, bukan. Kenji Kitao sebagaimana dikutip oleh Aditya Amarwo, Endang Surahma dan Vita Melani mengatakan, nah begitu.
Sanad keilmuannya nggak jelas. Ini bukan langsung dari bukunya Kenji Kitao. Ya. Nah, Kenji Kitao kalau ngomong digital ada 3 kemampuan apa saja. Ngetek. Mau coba kira-kira. Jadi teori itu bukan tempelan loh ya. Apa? Kenji Kitao ngomong apa? Oh yang 3 kemampuan. Ayo. Iki wis ditempel tok salah ya. Eman-eman, jangan ditempel saja. Apa? Satu, pembelajaran yang bersifat digital itu memiliki akses kemampuan alat komunikasi. Berarti siswa itu ketika dia pembelajaran digital menggunakan berbagai macam alat komunikasi, mulai HP, mulai apalagi yang didefinisikan sebagai alat komunikasi ya. Nah, apakah nanti ketika di lapangan itu ya sebagai pengelola madrasah unggulan itu menggunakan berbagai alat komunikasi enggak? Ketika dalam pembelajaran. Kalau tidak menggunakan alat komunikasi, buat PPT misalnya, itu bukan alat komunikasi. Berarti tidak digital menurut Kenji Kitao yang kamu kutip. Logikanya kan begitu. Karena Kenji Kitao mensyaratkan bahwa pembelajaran digital menggunakan alat komunikasi. Kalau PowerPoint itu gimana Pak, digital atau tidak? Sekarang lihat di teori Kenji Kitao yang kamu gunakan. Kalau PPT itu digunakan sebagai alat komunikasi, apakah benar PPT itu alat komunikasi? tidak. Bukan, berarti kan bukan digital. Nah, gitu caranya mikir. Kedua, kemampuan mengakses dan kemampuan mengakses informasi dan komunikasi alat pembelajaran. Jadi begini ya, kamu mengutip teori itu tidak sekedar mengutip. Kalau teorinya salah, kamu akan misleading menganalisis. Seperti ini, campur aduk ya. Kemampuan alat komunikasi, kedua mengakses, ketiga sebagai suplemen dalam kebebasan memilih. Apa maksud suplemen? Oh ini Pak susunannya. Oh, kan? sistemnya. Tahu dia anak ini. Jadi hati-hati ya nggak masalah sih, yang penting gitu ya. Jadi fungsi teori itu sangat fundamental ya. Dia menjelaskan fenomena yang kita teliti. Apakah Kenji Kitao ini bisa menjelaskan jawaban sementara dari yang kita teliti ini? Apakah memberi jawaban yang memuaskan nggak? Nah, berarti tidak layak dikutip. Aslinya begitu. Ini tujuannya kan mempertebal halaman toh. Pak, ini biasanya yang ada masalah pada level administrasi, tapi untuk lebih lanjut ya, ini teori itu digunakan untuk menjelaskan apa jawaban sementara dari para sarjana-sarjana tentang ngomong manajemen program madrasah unggulan untuk mewujudkan madrasah pembelajaran yang efektif itu seperti apa kan gitu ya. Nah, termasuk juga dengan KRIS. Siapa KRIS ini? CRIS. Nah, CRYS lah. Jangan mengutip orang yang kamu tidak ketahui. Karena nanti menunjukkan kebodohan gitu kan. Ya, jadi yang kamu kuasai kamu kutip. Wah, gitu kan. Nah, nggak ngerti tentang KRIS kan gitu kan. Nah. Oke, wis langsung aja ke MedPen misalnya ya. Nah, metode penelitian itu adalah langkah teknis kita ketika kita di lapangan. Nah, seperti ini di paragraf 1 ini bukan langkah teknis, ini teori tentang penelitian. Paham maksud saya? Begini maksud saya ya. Aman ngutip ini kan ya. Bahwa penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan data deskriptif. Nah, ini masih teori. Ya. Bagaimana menurunkannya menjadi petunjuk teknis data deskriptif dari ucapan para guru yang ada di MTSN itu, ya kan ya? Berlaku siswa-siswa, ini ditulis di sini. Ini bukan teori tentang penelitian gitu kan. Nah, tujuan utama dalam penelitian ini adalah menemukan fakta mengenai manajemen pengelolaan madrasah unggulan yang efektif sesuai dengan keadaan natural di sana. Nah, ditulis di sini gitu. Apa adanya itu maksudnya apa?
peneliti tidak melakukan rekayasa data. Di sini nah itu baru rujuk lapangan. Kalau ini tentang teori tentang penelitian, bukan metode penelitian, kan gitu. Paham maksudnya? Lokasi penelitian, nah ditulis salah satu nulisan nih. Mempunyai program yang unik di mana belum ada program. Nah ini alasan yang kurang ilmiah. Bahwa kamu yang unik itu misalnya berdasarkan survei peneliti pada tanggal sekian. Nah ini kan nggak ada, ya, atau dekat dengan rumah, atau saya alumni sana, atau calon suami saya di sana. Nah, itu alasan yang kiri. Ya, misalnya ya berdasarkan dari survei pendahuluan yang dilakukan peneliti, madrasah ini selangkah lebih maju dibandingkan dengan lembaga pendidikan yang lain karena memiliki langkah-langkah inovasi dalam pembelajaran, salah satunya berupa madrasah learning. Ini suatu bentuk komitmen serius sebagaimana dikatakan oleh kepala sekolahnya. Testimoni dari para alumni mengatakan bahwa madrasah MTSN 2 ini salah satu madrasah yang favorit di Kediri. Kiprah para alumni ada dari hasil wawancara. Loh, berarti kan itu kan ada data lapangannya. Disebutkan di sini gitu loh. Ya. Nanti di Ketua Prorin Madu, so, apa singkatan Prorin Madu itu? Program rintisan madrasah unggul. Ditulis. Nah, di sini. Sebab yang tahu hanya kamu. Dalam kurung ketua pro itu apa lah gitu ya. Nah, narasumbernya ini kan internal semua ya. Internal semua ya. Kira-kira kenapa yang terkait dengan tupoksi pembelajaran itu siapa saja? Sekolah. Di seluruh pembelajaran ada ketua program maju sama bidang kesiswaan. Kenapa guru wali kelas tidak dilibatkan di sini sebagai pengampu pembelajaran di kelas? Tahu guru wali kelas? Ya kenapa tidak dijadikan narasumber? Padahal dia yang sehari-hari bertemu dengan siswa ya kan, yang ngawangi kelas gitu kan. Kenapa tidak dijadikan narasumber di sini? Soalnya kemarin ini Pak mikirnya hanya manajemennya jadi nggak Loh, sampai ke guru kan melakukan manajemen di kelas, manajemen pengelolaan kelas. Ayo. Ya gini ya, kamu ini terlalu elitis gitu kan, memilih hanya pimpinan-pimpinan, tapi pelaksana eksekutor di lapangan siapa? Guru. Kepala madrasah itu paling menyusun visi misinya. Bidang akademik ini siapa? Pakar kurikulum kah? Bidang akademik. Iya, kurikulum. Kenapa nggak sebut pakar kurikulum, tapi sebut bidang akademik? Ini sesuai dengan struktur yang ada di madrasah. Nah ya, di sekolah itu ada pakar kurikulum nggak? Pakar kurikulumnya ini bidang kesiswaannya itu. Bidang kesiswaannya itu. Bidang, misalnya gimana strukturnya itu? Ya ini, ya itu tadi ya, menurut saya ini masih terlalu ibaratnya wong-wong itu ya hanya meneliti para perencana, pelaksana kegiatan siapa di sini? Nah guru itu nggak diteliti di sini kan begitu. Ya situ aja wis, setengah jam kan menguji itu kan. Nah, nanti kalau lama-lama, ya sebenarnya banyak. Nah nanti kita diskusikan lebih lanjut ya. Penguji biro? Penguji 2 Bapak. 2 ya. Iya. Masukannya sama dengan Pak Minur ya. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.